Kenapa emang? Ini jam berapa, Pak? Kemarin Bapak itu sudah merugikan saya. Kenapa? Kemarin Bapak ngatain saya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keat. Nerut malan. Santai Sankoni. Gak pengituran. Back to my channel ya. Iya Bang, back to my channel ya. Ini hari ini kita mau ngapain? Ya, kembali lagi di channel kesayangan kita ini di Omai Wong Deso alias Doris Rizky. Ya, pada kesempatan yang petangan ini kita kembali lagi menghibur dan saya kok itu serius sih. Dan apa? Udah aman. Aman ya. Nah, ini sudah dikasih kopi hitam jadi nggak akan hujan ini. Malam kali ini saya tidak sendiri, alias saya berdua. Ya, bersama narasumber yaitu Michael Platini. Menyolder ulang diri. Ya, ini masih bersama Pak Diamok di sini. Tol. Ini di mana ya tempatnya ini? Ini tempatnya studio Wayawengi ini. Ini masih di ini ya, di fibernya di studio Wayawengi kita meminjam dari ini ya yang punya ya. Ownernya siapa sih? Pak Diamok. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan sahabat-sahabat yang menonton channel yang sudah hampir 1 tahun nggak diisi. Ini hampir punah ini ya. Ini mau di Desmond sebenarnya, makanya diisi. Karena suwepi ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini sahabat-sahabat yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat, dicukupkan segala rizkinya ya, dilancarkan segala usahanya oleh Allah. Amin amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, ini yang kita mau rundingkan dan kita mau meetingkan untuk malam kali ini adalah salah satu yang sudah viral, yang apa itu Mas? trending topik yang ada di ini loh, Jawa Tengah ya? Ya, khususnya di Jawa Tengah dan pada dasarnya di ini loh, di salah satu media cetak dan media hiburan dan segala sosmed itu kan ada salah satu karyawan ya, Karyawan di salah satu karyawati lah ya, karena ya seorang perempuan yang lagi rame kan ya. Itu rame sekali. Nah, ini yang Viral. kita akan segera usut dan kita akan segera bahas lah ya, akan kita bahas bagaimana yang kronologinya ya. Ya, ini menurut sudut pandang kami berdua kan ya. Ini menurut sudut pandang dari kami berdua. Kami ini tidak bermaksud untuk menyudutkan salah satu pihak. Betul sekali. Tidak ada kita untuk menggoyangkan ataupun intinya menjatuhkan salah satu pihak ya. Karena kan kita kan belum tahu kronologi yang sebenarnya. Kita netral aja ya. Ya, hanya di media kan kita lihat seperti itu kan. Itu kayaknya kalau tidak salah terjadi di salah satu perusahaan di Jawa Tengah. Ya. Yang mungkin sudah sahabat-sahabat sudah lihat tentang ini ya. Karyawatinya tidak dibayar saat lembur. Oh iya. Dan itu terjadi katanya sudah sering terjadi, tetapi baru kali ini mungkin ya mbaknya yang memvideokan ini sudah jengkel ya. Mungkin baru berani yang lainnya aku mengungkapkan itu loh. Betul. Gimana menurut kita mau kalau di terawang dari sini itu yang kronologinya seperti itu kan sangat tidak menguntungkan bagi para karyawati. Ya, betul. Ya, kita melihatnya kan kita kan belum tahu yang sebenarnya seperti apa kan ya. Jadi kita ya tidak ada bermaksud untuk menjatuhkan simbaknya dan juga tidak bermaksud untuk menjatuhkan perusahaannya kan ya. Iya. Kalau memang itu benar-benar kejadian seperti itu ya kita sayangkan kan. Yang namanya perusahaan itu kan memang membutuhkan karyawan, tapi kalau karyawan tidak dimanusiakan seperti itu ya saya kira ya sangat-sangat tidak manusiawi ya. Tidak manusiawi kalau memang seperti itu kejadiannya, memang benar seperti itu. Dan itu pun melanggar aturan undang-undang ini tentang Disna apa itu namanya? Ya, Dinas Tenaga Kerjaan yang ada di tenaga kerjaan gitulah di negara kita ya, karena dalam undang-undang itu kan semua karyawan itu yang melakukan lembur itu harus wajib dibayar oleh perusahaan yang mengontraknya itu, entah itu lembur 1 jam 2 jam tetap harus ada ini
harus ada namanya kompensasi, upah kompensasi ya. ataupun uang lembur. Uang lembur, karena memang itu tenaga kan. Karena itu mereka kan sudah melebihi batas waktu atau ambang waktu jam kerja yang sudah ditentukan. Karena kan kalau setahu saya jam kerja di Indonesia ini kan 8 jam. 8 jam per hari. Iya, 8 jam kerja per shift lah ya. Per shift. Shift itu ini ya. Apa itu? Ini pergantian waktu lah ya. Pergantian waktu. Nah, pergantian waktu. Shift 2, shift 3. Nah, kalau biasanya kan di perusahaan kan dibagi 3 waktu. 3 shift ya. Ada shift pagi, shift siang, dan shift malam. Padahal kan kalau untuk karyawan karyawati kan yang paling diharapkan kan memang lemburannya kan. Iya, lemburannya biasanya memang dihitung memang agak lumayan. Lumayan kan untuk kebutuhan lainnya, untuk makan, untuk bayar kontrakan, buat dan beli untuk cekalan juga ya. Traken, buat beli traken. Iya. Itu juga bisa. Karena kan orang rata-rata kayaknya di perusahaan-perusahaan itu kan orang-orang pendatang yang bukan berdomisili di situ. Ya, emang rata-rata seperti itu. Mereka mengeluarkan biaya kos untuk menyewa kos ya. Iya, untuk tempat tinggal. Nah, tempat tinggal, dan itu biasanya per bulan kan ya mayoritas kalau di Jawa Tengah ini biasanya 500 sampai 600. 500 sampai 600 ribu per bulan. Per bulan. Itu biasanya kamar mandi bersama atau kamar mandi di luar ya? Biasanya kalau kos atau biasanya mungkin di sungai ya mandinya. Jodoh lo juga ya. Ya jadi gimana kalau apa yang harus diperbaiki sih oleh tatanan negara Indonesia ini biar yang semua diperbaiki semua itu harus diperbaiki semua, dari jajaran manajemennya, terus dari para pekerjanya sendiri juga harus harus dibenerin juga. SDM kita itu rata-rata itu gimana ya, maunya gaji besar tapi kita nggak punya skill yang lebih gitu loh. Jadi itu mungkin ya harus skill juga, keterampilan juga harus dimiliki oleh karyawan, dan juga perusahaan juga harus memperhitungkan itu, dan juga harus melihat itu juga. Nah, seperti itulah mungkin lah ya. Kalau ini yang harus diperbaiki oleh pemerintah mungkin dari dinas terkait, dinas tenaga kerjaan, mungkin pengawasannya yang lebih diinikan ya, dikuatkan kembali, karena kan ya sering terjadi sih soal seperti itu ya, masalah pekerja-pekerja mungkin itu kan. Bukan hanya di perusahaan ini, mungkin ada banyak tapi banyak. Butuh keberanian juga oleh para karyawan-karyawatinya ya untuk kerjasama dengan pemerintah ya, agar semua terkuat dan bisa ikut membela hak-hak para karyawan ya. Ya, seperti itu. Para karyawan yang ada di perusahaan, karena kan sekarang mencari pekerjaan kan susah. Nah, untung kita ini tidak menjadi seorang karyawan ya. Pengangguran sukses ya teman-teman. Pengangguran kita ya jadi YouTuber ya, pantang mengeluh. Pantang mengeluhnya, bayaran setiap bulan. Terus benang merahnya apa yang harus diperbaiki? Yang diperbaiki yang keberanian. Ya, yang diperbaiki semua. Yang dari apa ini? Segi apa dulu yang diperbaiki ini? Ya mungkin kan pemerintah, dari segi pemerintah. Mungkin kan ada kelalaian juga dari pengawasan instansi yang terkait. Dari disnaker atau apa gitu loh. Nah, pokoknya pihak-pihak terkait itu harus juga segera menangani kasus yang seperti ini ya. Perlu diganti kita enggak sih? Perlu. Wah, kita ini. Jadi gitu ya. Masukannya pokoknya dari dinas-dinas terkait lah, pokoknya harus segera mengusut ini kalau memang benar terjadi seperti itu ya teman-teman. Oh ya Mas ya. Karena ditakutkan banyak perusahaan-perusahaan yang menjolimi karyawatnya juga. Kalau tidak ada tindakan tegas dari pihak-pihak gitu yang terkait. Menjadi pelajaran bagi negara kita lah ya. Nah, seperti itu. Jadi ini menurut wacana pandangan kita ya, memang ada yang dilanggar dalam tatanan inilah tentang undang-undang ketenaga kerjaan ya. Seorang karyawan yang mengalami lembur di salah satu perusahaan tetapi tidak dibayarkan. Tetapi ini mudah-mudahan bisa selesai ya dengan secara kekeluargaan. Dan saya baca tadi kok wis nelpon dari perusahaan itu, katanya sudah meminta maaf dan mau membayarkan. Tadi salah satu komisarisnya nelpon. Teman kamu ya? Iya, di sini nih. Jadi memang seperti itu ya. Ini yang sedang viral dan ini menjadi pelajaran buat kita semua ya. Betul yang sekali. Ada di kawasan-kawasan elit, kawasan industri yang di Doropayung dan segala. Ya, kawasan-kawasan industri itu mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita yang sangat berharga lah ya. Iya, seperti itulah pokoknya intinya. Ya pokoknya intinya itu apa ya, yang namanya lemburan itu memang sangat diharapkan setiap pekerja ya. Karena lemburannya itu bisa dijadikan untuk
mungkin bayar kos, betul. keperluan sehari-hari. Yang sudah berkeluarga pasti juga ingin untuk biaya pendidikan anak pasti ada. Pasti. Dan rata-rata yang bekerja di salah satu perusahaan mereka kan orang dari luar kota. Ya. Dan mereka membutuhkan tempat tinggal ataupun menyewa ya. Nah, itu kan sangat penting juga ya. Kalau hanya mengandalkan UMR kan ya mungkin tidak cukup kan? Tidak cukup UMR itu. UMR itu kan ya berapa sih? UMR kita ini 14 juta ya per bulan. Kalau saya kemarin tuh cuman 17 juta ya. Wah, gede ini terus. Jadi intinya seperti itu benang merahnya ya. Ada masukan-masukan juga dari pemerintah, dari Dinas Tenaga Kerja. Nah, kalau kita ini kan memang tidak bekerja ya. Pengangguran sukses ya. Pengangguran sukses. YouTuber. Tapi tidak boleh mengeluh ini. Kata Bang San TV itu kan seperti itu. Karena ya kita kan mengandalkan ini ya. Dismon. Ya intinya itu ya sahabat-sahabat ya, kalau bisa seumuran kita ini harus menciptakan lapangan pekerjaan. Pokoknya menciptakan peluang usaha sendiri ya untuk orang lain. Keluar dari zona nyaman. Ya betul. Intinya jangan takut untuk memulai sesuatu yang mungkin akan membuat kita itu terkosong dikit ya. Mungkin nanti dari nol lah ya. Dari nol ya. Yang terkosong dikit mungkin nantinya lebih enak kalau berikutnya. Oh gitu. Ini cuaca kayaknya juga tidak bersahabat ya. Iya, sudah gerimis. Seiring dengan waktu yang berjalan dan kita harus mungkin pamit dulu ya. Jadi infonya yang harus diperbaiki yang dibenahi tadi ya, dari tingkat ya dari Kementerian Tenaga Kerjaan, juga mungkin individu-individu atau SDM kita mungkin harus mulai berani ya. Betul. Menggelontorkan atau menyuarakan hak-hak kita di depan perusahaan yang nakal. Ya, yang nakal lah. Pokoknya intinya itu dana kenakalan ready. Pokoknya intinya itu Mas, kita itu harus berani bicara lah kalau ada kejanggalan-kejanggalan yang ada di perusahaan-perusahaan ya. Ini saya juga merinding ini. Kayaknya tempatnya mistis. Pantas saja ini diarani ini wayah wengi ya. Karena memang ini sudah wengi juga ada gerimis-gerimis kecil ya. Padahal tidak ada geluduk ya. Tidak ada mendung. Tidak ada mendung tiba-tiba begini. Mistis sekali memang tempat ini. Nanti bisa sahabat-sahabat bisa tonton di wayah wengi itu. Mistis sekali itu. Betul. Oke, kita pamit dulu dan semua yang kita bicarakan ini tidak ada menjatuhkan satu pihak ya. Menjatuhkan pihak ataupun kelompok ataupun golongan ya. Ini hanya wacana dari kita orang desa yang mencoba untuk mereaction sesuatu yang viral. Ya, oke, kita pamit dulu karena hujan sudah mulai menggerogoti tempat kita ini. Kita pamit dulu ya. Mudah-mudahan yang menonton selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan dalam segala hal. Gitu ya. Kita pamit undur diri dari studio Wayah Wengi, kita break ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diangkat. Sampai lah, ini lah. Besok tak angkatannya.